Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Kalau terang no, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Ngono ku ulama ku mikir. Oke, ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas utek tapi jelas salah ya. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat Buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tekom do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Pakai jalan. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kayak goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi iki setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh Goblok. ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok wae no. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran iki semua. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra trimo nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe, kok hadisnya keliru. Anggap ae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi. Zaman akhir iku kiyaine wae seneng. Sedekah Rasulullah. Ya boleh tenan. Ya biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Iku sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan iku sapa? Ya kowe Quran Dimaterikan. dene kowe.
Terus jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa, kabeh wis penting Penampilan. penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, itu sudah kok. Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engkau murid gak ama gak modal. Iya, kau murid isi sih kok obat jenggot baru. Kalau ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Benar sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro begitu kebo. Paling tuh magung piro. Sowe nak kiai cilik ni sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik magung piro. Sosok. Kadang mau nyangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat tuh. Wong keramat itu pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsihi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji napa wae? Bismika Allahumma ahya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir semua. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena
Wong bus warga lah ya. Idkhalun bukan ya tukulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu illah. Cek terus ora ora iso. Wa mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna illa maritadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Saya kira orang wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Kadang orang sing terusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedange gede. Terus ora masuk akal. Wong tau sitok itu lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mbek gremeng. Malah ana santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mbek gremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biyantah. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek gremeng. Yang disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah mbok terjemah seneng sangat ekstreman. Sing jelas iku gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang ku panen, dhisik jenenge berjuang ku mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal kok ambune apa? Swarga. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kesabaran. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap rajin kan apa? Bekar-bekar lah, sementing ora rajin. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi ku cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang kafir. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom iku penting. Nggih, kalau balik-balik canom iku penting.
Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah itu jamak napa? Fatah. Canom itu penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewok cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dene juga brewok tok ora gitu. Apale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ping sama ora dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Lah takok ya, Mbak. Lah kok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran jar cara dene tarung wijal kira-kira ya kalah. Ditutup nang sapa? Abdul bin Mas'ud. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adahun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah ngono. Paham ya? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gumblinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal dia so itu ya ora sambung. Nak Allah nyafaati bi nafsihi, lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue pidato kowe Tuhan. Entok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Gue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap bi iznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalile enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak ya dibuak cara bener. Ya sudah dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Ayo gampang ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis disebut apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mlaku paten ijek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetep ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India.
Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Toha iku jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok. Lah Israil iku pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Toha itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi piye? Saibul Fadilah apa? Pentelengi dadi gak terima. Nabi kan wani buli malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tau ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya Toha iku ngerti malaikat Israil. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israil sampai kelihatan. Wedi warang roh Israil wedi. Balik lah wedi to nek Israil. Wedi balik lah tetep wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Sulaiman kali ini saja kula silih angin tak menghindar kok Israel. Terbang akhirnya orang Iya. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku kotor langsung. Pas. Langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendhet teng India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan iskal." Terus camau mati takoki Israel. Menak karo dene ki lha apa yo terbang ning India. Kula wedi. Dari toroke awor aku. Wah, aman. Perkarane standare kan ning India. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Piye-piye dekne trimo makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya oh pinternya sajane ngaji prai sah sudah pinter no lha kula direncana ikan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter wis pinter dadi poso sekolah ra ono khatame kan iki apa-apa, mahasiswa berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nek teng akhirat tak aku om. Jadi jelas sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamuha illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya iku ngaji, wis jelas utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dingertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Nang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salawale ngono Surabaya. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji ngene ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan ngoten kuwi lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi,
biwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi timbang ra jawab ya tak elek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Oleh. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye jek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye nek sing biasa ngomong. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi maklum, wis ora wong bulet terus mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim, sakeh welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Wis kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat omong-omong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak munim-munim kan ekstrem tuh ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk deh. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi nek kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom, wong desa itu apa, Jom? Inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat iku bebisikan ambek pangeran. Jadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adam yo berhubung salat iku momen omongan mbek pangeran yo ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari ra kok kowe. Dadi wong desa dipek menang. Fawa wa ma wajatu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak ora koyo iku. Dadi wong desa bare batin ora wasep. Dadi Nabi ku kayak apa? Dia oleh istilahna salat itu sederhana. Indah di salat munajat. Salat itu cuma omong-omongane kok mbek pangeran wae. Ya ora usah omongan mbek liyane. Lah sing terus ulama fikih berdebat ini lagi senengane wong-wong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh qodho. Itu debat. Qodho enggak? Nah wong kaya aku kan wong moderat. Ya ora ana riwayat kon qodho. Wong kok ribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib qodho. Lah kowe nabi tapi ora ana riwayat qodho kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sekonane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lah kene kadung kiai, ya ngono kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho bayar pajak kok. Amben apa? Salahnya rusak. Protes. Pantes protes aku kula di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama apa? Sudah motor wae blong. Kok gerem pengratan elek itu terus tinggi. Ora ditangkep polisi wis apik. Wis untung, wis syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kok colongan, Mas, kok pedotan. Modho apal kabeh. Ini sak Indonesia ngono kok.
Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Boten. Gak sedeng ya? Ngawat. Gak sedeng. Saya Indonesia, Pak. Saya wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Padas. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene, pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti iku bakas iku engko wis penting iki sik. Lah Nabi wong asline ya rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi ya tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa, tahu kon ngendhalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Cara ketemu Nabi Muhammad aman dari Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne luhutan, minta hujan. Ya gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bewe bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak, salat istisqa ngenteni diitung iku wis wayahe jadi dalwi kan nang wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo pancene cara falak wis wayahe apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho ngono. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang nate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi sen sadar. Terus kadang-kadang Allah kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezekeni. Pangeran ben ngono pangeran. Kadang kula nate mriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Bibir gawat. Ya tapi ini ki mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Wong sing ndedho nyok mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti mati yo, sapine malah katut banjir. Lho moro iki yo ora kok ini sak malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Ku malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, sungsong desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan itu dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali nurut iku Kanjeng Nabi jadi Nabi iku iso ngelola emosine iso bisa sahabat liya ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak marah diparani nek suwante. Halakatil amwal sakniki gara kuwas. Nuto ya nuto. Habis kena beduwi terus. Ampun. Mulane ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan musliman. Wong desa iku pantes iku wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong apa matun terus dasinan biasa is pangeran ngerasa jadi eling-eling kula suwun enak ngaji Quran itu lewat ulama sehingga ayat layak lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama Hasil kutub. Ya iku ora malah terusno. Iku fakta to. Fakta. Banget fakta nih ora terima fakta banget fakta. Mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit.
Liane ku dagel kabeh. Ono Mas, dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Apa teman? Gak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho, ora sing mau ngalim lho maksud itu. Nah, wong alim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nah, sing mau mlebu pirang-pirang. Kok betul toh aku punya urusan situ. Gak sopan mereka gak sopan. Akhlaknya juga. Arogi ya. Jadi wong desa mulai dhisik wis ngono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa ya seru wae bagus. Yes, tapi pangeran gak begitu. Jadi napa? Ngene ana pepatah ning arep man bada Jawa. Agar wong desa iku Angkat. wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rido, pancen pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal ya wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Rahmat itu tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mau sapa kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nganteni bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan Dikejar. Lah iya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji enggak di. Betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja enggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya. Saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti maruk. Aku lo berdua sowan teng naruhan. Nek ngene Jogja ketemu kok malah ado moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani pangeran ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhuki aku. Inna zamana sainun wa mathana zainun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno nabine tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik tuh kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab zaka Allah. Nah Allah nak muji ya muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan nek sing kritik pangeran. Ngritik terus mbiarno wis. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Iku sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini. Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kayak ada makmum, kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid. Kalau tidak tahu udang, tidak di duit loh. Wah, ya kacau nanti terus-terus ngono. Meskipun tenan mas. Sesuai sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata sangoni ra urip. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan panjang. Masa wedok ngono. Ora rata kei lho niku.
Gak butuh orang gelar rata kayak gitu. Wah ya repot aku nak kafe. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim tuh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah hamid duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah ora usah bukas-bukas Islam dari pengen. Ibang ngel kalau wong kamane. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti iki sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayat, malah kecangkeman untuk Mulane wong sing ngerti etika, lha aja anut wong gedhe wis alamatem desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteknya ora usah kota. Kayak kota, ahlul hadarah di peradaban apa? Peradaban. Ben wong diaturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair itu apa? Biar fair. Biar orang itu kulino duit. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya. Saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik. Kalau ke dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Ngomongnya wong awam, kadang lagi debat urusan utang mbek bojone, assalamualaikum. Sik kok terusno. Kok karena dia apa? Tidak. Tapi bukan berarti kita ada silaturahim, ya tetap silaturahim, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu wae wong nyapu aja, awan wae koyo lula. Sore ya misalnya setengah lima wajar atau bar maghrib. Lu malah wong udah mulai dari bojone, itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah dari istri. Lha iku apik kok. Ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya mununa alaika an aslam. Kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh aku ora dipethuki. Lah sing ngongkon rene ya sapa? Mesti nak golek ilmu saja, latih ikhlas napa? Lho saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulino ra ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak rewangnya ada kemulang dipledo turu omongan dhewe bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora kok. Dia terus wedi wah bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Manare kok. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika mafatihul ghaib lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa apa menjadi tahu kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau? Nah kira ulama mesti ratau mikir. Aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok catekan ini Ibu Budi. Tapi apa ngono?
Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya lengen-lengen ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu taunya nabi itu diiklamihi karena dengerti. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantinia. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliya ummati kada wa kada zuwiyat li al-ardu fara'aitu mulka ummati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semacam malikan adudun. Khalifah yang normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas nama no penggantiku itu mau periode ini pinten 30 tahun delalah pas dihitung Said Hasan itu entek paham gue sampai terakhir pinten Said Hasan itu bariku semayaku numulkan adudan dan semacam malikan bariku wis anane raja sing tukang menggigit manane wis ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulillah. Ya wes malah kalau setuju istilahnya raja wae. Kemuliaan nambah arane Khalifatu Rasul. Ya sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani Khalifatullah Pranata mau keduwuran, maksudnya iku malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro, pengganti Gus Bas. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa meneh iki pengganti Rasulullah. Kowe mikir. Soalnya saanane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti. Wah, sensitif. Bayang no terus ana gelar Khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar nyar wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, iku mah. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simtah, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Jika sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifatul Abu Bakar yo ojo, Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatur Rasulullah keduren, muni Khalifatul Abu Bakar moh. Ngopi padha kancane cah sosok. Kalune cara Jawa ngenyek wong mosok terima. Akhire tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulillah. Ali ya balik Khalifatu Rasulillah. Ya sekian-sekian dengan itu balik. Namun tukang pidato kasaran aja. Wong drengki ya, nah semun tukang pidato itu kasar. Pidato si tukang gigi. Bangune tukang gigi tapi ya enak. Iku hasutan munib jam ngono. Hasutan nih, oh semun tukang pidato. Balik ya. Balik semun tukang pidato, gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki.
Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Apa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai no asar. Ini rumah tenan iki. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus deh. Saya rapat gue debat tok. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape. Sensitif. Nah, ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasa, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jenenge mampu kan, tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenenge qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala khamsin wa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala rabi ini keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin
bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main, karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa, karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah bukti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may taqila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi ra usah ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya itu. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid.
Orang yang mati kerubahan umat kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umai rubo. Milih sing husnudzon lah, berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong ngono lawan. Siap ya. Debalo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas sebab pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, ora olah terus melok negur tuha aku walat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya, jelas ya? Nah aku lah sak uri-uriku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro bareng. Nek gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocak kati. Saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng guling. Wah ini masih. Mereka latihan mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat itu gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak willy sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar.
Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kula bola-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin ndak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kula. Loh kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon kok usah dilembagakno, seudon. Boyo seudon kok dalil. Ijo ana panggunge dia. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek iku aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali, ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kulli syai. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firyatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, nah menontok sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, nah menapa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih ku. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai kalau ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pangeran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sanga kata jasa yajsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in alim. Kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid belas itu. Sama saya. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono dong. Ora nih sing koyo munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu jak 8. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku piro janji 7. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mereka jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni riyen Gusti. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman lil kusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.